4 kali kurangi 10 itu hasilnya 4. Nah 4 di sini yaitu loro. Berarti memang Mas Ruben ini sampai di titik ini yang menjadi presenter, artis dari zaman dulu itu pasti perjuangan nggak mudah. Itu saya yakin. Pasti beliau pernah bercerita tuh zaman dulu sampai ngekos isinya nah, betul. Bahkan sampai makannya Indomie. Nah, 21 ini kalau dibagi 7 itu kan habis, Pak. Yang saya tanya yang saya bilang tadi ya. Kalau 7 habis itu berarti jatuhnya 7. Dan 7 ini maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini nih episode khusus Mas, yang mungkin sudah banyak sekali yang penasaran dan tanya gitu ya di DM rame sekali. Ini kan lagi rame rumornya Mbak S dan Mas RO. oh ya. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang fotonya mereka, itu apakah permasalahan rumah tangganya mereka yang saat ini menjaga rumah tangganya mereka dan segala konflik yang menaungi mereka itu, apakah bisa dilihat dari fotonya mereka? Ya, kalau kita udah mencari tahu ya ini tanggal lahir dan betulnya fotonya mereka berdua gimana? Ya, ya semuanya bisa dihitung dan bisa dicari kecocokannya itu dari neptu ya. Neptu itu jadinya adalah penggabungan dua neptu pasangan itu kalau digabung dan nanti kalau dibagi itu sisanya apa dan ketemunya apa kan begitu, Pak. Oh iya, hasilnya berapa? Hasilnya berapa betul, terus nanti ternyata hasilnya ini itu bisa dihitung. Dan tadi ya ada requestan dari teman-teman ya untuk menghitung, dan ini baru pertama kali dan juga ini kan lama sekali ya saya nggak nonton potong. Iya. Tapi nggak apa-apa karena sudah di request ya kita coba untuk hitungkan foto mereka itu apa gitu. Dan yang catatan juga ya ini bukan settingan dan saya belum pernah menghitung foto mereka itu jatuhnya apa. Nah mungkin ya sebelumnya mungkin buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang belum tahu, nah weton itu apa itu ya Mbak ya. Nah weton itu adalah penggabungan dari hari dan juga pasaran. Nah kalau hari itu kan ada 7 ya. Iya. Itu dari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu itu ada 7. Nah kalau pasaran ini di Jawa ini pasaran itu ada 5. Itu ada Legi, Pahing, Pon, Wage dan juga Tiongkok. Itu ada 5. Nah jadi nanti dari hari dan juga pasaran itu nanti kalau digabung itu bisa jadi weton. Nah ini mungkin saya jelaskan dulu ya untuk hari sama neptunya dan pasaran neptunya itu ya apa. Iya. Nah di hari Minggu itu neptunya 5, terus Senin itu 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu itu 9. Lalu pasaran itu juga ada neptunya. Legi itu 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, dan Firman itu 8. Nah nanti kalau dijumlah, misalkan Minggu Legi gitu kan neptunya 5 sama 5 berarti ketemunya 10. Iya. Nah sebelum nanti kita menghitung untuk hasil pasangan, nanti kita coba hitung dulu untuk weton hasil pribadi. Oh iya. Nah, kalau hasil pribadi ini nanti dibagi 5. Kalau dibagi 5 itu misal nanti sisa 1 itu jatuhnya ke Sri, 2 rezeki, 3 gedong, terus 4 itu loro, dan 5 itu pati. Nah, Sri itu apa misalkan, kan ada yang belum tahu ya kok ada tipe-tipe kayak gitu itu gimana gitu. Nah, tipe itu maksudnya itu kalau dihitung jumlahnya ini, berarti nanti kedepannya seperti ini. Nah, misalkan salah satu contohnya
misalkan nanti dihitung terus jatuhnya ke rezeki ya. Berarti nanti kan orang ini rezekinya bagus. Oh itu yang Sri itu tadi? Yang rezeki. Oh. Nah, yang rezeki itu nanti misalkan rezekinya bagus. Kalau usaha apapun jalan, melamar di PT manapun keterima itu rezekinya bagus. Itu untuk untuk hasil untuk pribadi mah. Misalkan gedung, nah, gedung itu kan artinya besar. Nanti orangnya ini jadi orang besar. Orang besar itu bukan badannya besar ya, cuma rezekinya misalnya yang besar untuk orang yang berpengaruh. Untuk yang betul sekali. Jadi contohnya misalkan ini bisa untuk memilih pekerjaan, misalkan kok jatuh weton saya pribadi itu jatuhnya gedung ya. Berarti saya ini bisa ini untuk menyalonkan pemimpin daerah misalnya itu jadi orang besar itu bisa. Nah cuman ada juga yang jatuhnya itu nggak bagus, jatuh loro ataupun jatuh pati. Loro itu bukan terus kok nanti wetonku jatuhnya loro terus nanti saya sakit-sakitan, loro-loronan itu enggak. Cuman nanti loro itu ataupun sakitnya itu ya itu kalau mengusahakan sesuatu itu harus sakit-sakitan, harus lebih kejagaan lagi. Terus ada yang paling jelek misalnya jatuhnya ke pati itu ibaratnya pati kok mati meninggal gitu. Bukan kok terus nanti kok aku jatuhku pati berarti matiku cepat, enggak. Cuman nanti kalau harus mengejar impian itu harus mati-matian, harus effortnya yang benar-benar yang kuat, yang tinggi seperti itu. Kalau yang Sri rezeki jedong itu kan udah ada bakat untuk menjadi orang kaya lah bisa. Bahkan itu nanti motor-motor itu ada golongan sendiri, misalkan weton Bandungan Sugih itu berarti emang ada bakat untuk menjadi orang kaya itu dengan jalannya yang lebih enak. Cuman wah nanti nih berarti nih bupati aku apapun harus mati-matian dan berarti nggak kaya lah, ya nggak juga. Jadi harus misalkan udah dekat kaya ya berarti harus effortnya itu yang lebih perih gitu, yang harus sakitan gitu. Nah kalau nanti tadi kan yang hasil pribadi ya itu kan dibagi 5. Kalau untuk pasangan kita ambil yang dibagi 7. Karena menurut saya ini dibagi 7 ini yang menurut saya ini paling mendekati. Kan ada itu Pak, ada yang komentar yang paling waktu membahas konten itu banyak yang komentar. Kok saya bingung Mas kok di konten lain ada yang dibagi 10, yang konten lain ada yang dibagi 12. Yaitu kan menurut kepercayaan masing-masing ya, gampangannya itu bisa gurunya dari mana atau dapatnya dari mana, yang itu diyakini ya itu monggo kan seperti itu. Dan di sini saya ngambilnya yang dibagi 7. Kenapa itu Mas kok 7? Ya menurut saya banyak saya riset dan menghitung, bisa ada beberapa teman nih, teman-teman pasangan gitu. Bahkan kan kemarin juga membuka konten untuk siapa yang mau dihitungkan silakan request. Oh iya. Nah itu kan coba saya buat konten ya, menghitung pasangan, 4, 1, 2, dan 3 gitu. Dan ini nanti juga boleh teman-teman silakan komentar yang penasaran. Saya sama pasangan kok ini ya merasa seperti ini, coba Mas dihitungkan. Nanti bisa misalkan saya cewek, motor saya ini Mas, cowok saya motor saya ini, ataupun mungkin yang pacaran yang mau ini ya Pak, mau menikah, mau menilai kecocokan berapa persen sebelum melangkah lebih jauh, misalkan kok ini saya mau dilamar Mas, ataupun ada Mbak yang mau Mas, saya tuh ada 2 pilihan, ini semuanya itu mau ngelamar, lebih cocok sama lebih cocok yang mana ya Mas? Ternyata setelah dihitungkan ternyata benar yang satu itu karena nggak cocok, misalkan udah terlalu tua, yang satu sepadan apa gimana. Terus ada juga yang setelah dihitungkan, oh yang ini ternyata nggak cocok, waktu konten tayang ternyata oh iya benar Mas, ternyata saya beda agama. Itu ada ternyata ternyata. Jadi teman-teman nanti boleh silakan komentar, nanti kalau ada waktu ataupun kalau misalkan banyak yang request nanti
kita bisa antri tunggu. Tapi mungkin ya betul salah satunya itu. Cuma nanti antri dulu misalkan kok. Ya misal nanti kita lihat lah di kolom komentar misalkan kok kami ya kita ini aja kita catat, kita hitung yang bisa 10 tercepat gitu aja. Itu bisa. Nah kembali lagi ya tadi ya. Ke hasil dan KSU tadi. Tapi sebelumnya ini saya juga tadi kan udah saya yang dibagi pribadi dari segi gedung loro Pak itu udah saya jelaskan. Nah di sini kan yang 7 itu yaitu pasti itu ini Mbak. Jadi kalau motornya nanti pasangan itu dihitung kok jatuhnya pasti itu rumah tangganya tentrem, nyaman, ya harmonis seperti itu. Ada lagi jodoh ini berarti nanti ini misal ini disatukan itu apapun misalkan buka usaha bareng ataupun kerja bareng itu akan jodoh itu bisa. Lalu ada juga padu itu kalau bahasa Indonesianya bertengkar, adu mulut gitu loh. Sering rame. Nah itu nanti akan sering rame. Karena juga ada pegat itu bisa. Yang sampai bercerai. Sampai bercerai itu ada. Lalu yang paling jelek sama itu juga pati itu bukan terus nanti kok salah satu pasangan ada yang mati, enggak. Cuma nanti pati itu ya tadi mati rezekinya, apa susah, menimbulkan masalah. Betul. Lalu gunem ini nanti kalau bersatu ini jadi omongan orang. Oh iya, kalau di Jawa itu kan gunemane wong biasanya kan gitu dirasani jadi omongan. Ya, gosip Pak. Jadi omongannya itu kayak bisa gini. Setelah menikah kok rasanya langsung melejit. Wah, jangan-jangan ini digosipin tetangga. Sini sugihan nih dan ini kok cepet banget. Habis nikah motor punya mobil, punya rumah. Jangan-jangan ini main apa ya gitu. Itu jadi omongan. Jadi memang rezeki. Nah, itu apa baru nikah terus langsung dapat anak, digosipin kok hamil duluan ini, jadi omongan lah ini. Dan gunung ini. Dan yang paling bagus nanti ratu ini rezeki bagus, nggak jadi omongan orang, jodoh, nyaman, keterangan, paling bagus lah. Rumahnya kaya raya. Itu nanti dirakukan lah, misalkan jadi ratu itu bagus. Nah ini saya ambil 7 itu tadi. Sebenarnya banyak Mbak, kalau versinya itu ada sujanan, ada toko, tinari itu nanti yang dibagi 10, dibagi 12 itu pakai itu. Tapi sebenarnya menurut saya ini ringkasnya aja ini begini. Nah kembali ke topik Mbak yang direplaskan ke teman-teman tadi. Iya. Ini kita membahas wetonnya Ruben dan Sarwenda ya. Iya. Nah nanti sebelum kita tambahkan jumlahkan untuk pasangan, coba pribadinya itu tipenya yang dibagi 5 itu apa dulu. Setelah itu nanti kita gabungkan. Nah sekarang dimulai dari wetonnya Ruben dulu. Ini saya nggak tahu ya wetonnya apa. Nanti Mbak Melinda tadi yang sudah searching. Iya, ini kalau menurut Google ya teman-teman. Ini Mas Ruben Onsu ini lahirnya tanggal 13 Agustus tahun 1983. Dan wetonnya itu Sabtu Legi, waktunya 14. Ya, Sabtu Legi ya? Iya. Sabtu Legi, Sabtu itu 9, Legi itu 5, yang benar 14 ya? Iya. Terus Mbak Sarwenda ini lahirnya 29 Agustus tahun 1989. Wetonnya Selasa Wage, waktunya 7. Selasa Wage, Selasa itu 3, Wage 14, 7 benar. Ya. Waktunya sangat kecil sendiri loh. Tapi Mbak Sarwenda ini kayaknya waktu paling kecil. Waktu paling kecil itu 7, itu paling kecil sendiri. Dan waktu paling besar itu 18. Nah, kita awali dulu dari yang Mas Ruben dulu ya. Mas Ruben dulu ini Sabtu Legi itu waktunya 14. Nah, 14 ini kalau dibagi 5, itu sisanya 4 lah. Kenapa kok bisa 4? Misalnya banyak yang tanya ini, bingung. Loh kok bisa 4 Mas? Soalnya yang kita cari itu bilangan yang bisa dibagi 5 dulu. Oh gitu. Kalau 14 kan yang bisa dibagi 5, 10.
Nah 14 dikurangi 10 kan 4. Nah itu hasilnya 4. Nah misalkan kok, loh kalau nututnya 10 gimana? Kan habis, kalau habis berarti itu 5 jatuhnya. Begitu misalkan aku nututnya 10, 15 ataupun ya 10 sama 15 itu jatuhnya ke 5. Nah ini karena Ruben masuk Ruben tadi 14 dibagi yang bilangan itu dibagi 5 itu bisanya 10. Jadi 10 dikurangi 4 yaitu 10 14 kurangi 4 14 kurangi 10 itu hasilnya 4. Nah 4 di sini yaitu loro. Berarti memang Mas Ruben ini sampai di titik ini yang menjadi presenter artis dari zaman dulu itu pasti perjuangan nggak mudah. Itu saya yakin. Pasti beliau pernah bercerita tuh zaman dulu sampai ngekos isinya betul. Bahkan sampai makannya Indomie. Nah, itu malah saya belum tahu ya. Ini jadi benar-benar nggak settingan dan saya nggak tahu kepribadiannya Mas Ruben seperti apa. Kontennya aja juga saya benar-benar nggak tahu sama sekali. Jadi kalau dihitung itu memang tibonya loro atau dulunya tuh benar-benar perjuangan sekali ya untuk mencapai TV saat ini yang sekarang udah dikenal banyak orang dan artis papan atas sekali ya. Siapa ya nggak tahu lah istilahnya. Iya. Itu perjuangan sangat sakit-sakitan lah dulunya ini. Bahkan yang tadi Mbak Melinda bilang ya sampai ngekos sampai ini karena perjuangannya seperti itu. Jadi lihat lah ya untuk ini. Nah kita berlanjut ke bahasa Sarwendanya. Ini walaupun kecil, ini kan kalau 7 dibagi 5 yang bisa dibagikan 5-nya. Nah 7 kurang 5 berarti hasilnya 2. Ya kan? Nah 2 ini bagus buat rezeki. Jatuhnya malah rezeki. Rezeki, walaupun wetonnya kecil, tapi dia malah jatuhnya ke rezeki. Nah rezeki ini emang dari lahir itu disettingnya ataupun nanti hidupnya bakalan mudah. Oh emang gitu ya. Jadi belum tentu tentunya kecil itu berarti susah. Susah itu nggak menjamin. Ini malah dia jatuhnya ke rezeki. Jadi emang dari kecil dari lahir gampangannya itu emang semuanya dipermudah untuk rezeki. Bahkan mungkin dari perjuangan ya, mungkin dari awal dulu dia nggak dikenal siapa-siapa. Sampai sekarang juga papan atas lah istilahnya juga itu, tapi beda dengan Mas Rubennya, dia lebih mudah terkenalnya. Oh iya, karena dulu kan beliau ini kan penyanyi grup ya. Iya. Tapi bentuknya ya langsung meledak gitu. Karena di Indonesia waktu itu masih jarang gitu ya penyanyi yang modelnya grup kayak gitu. Iya. Bahkan terus setelah itu dipermudah lagi. Nikah sama Mas Ruben. Iya, itu makin bikin booming Indonesia itu karena nggak ada yang nyangka. Ada yang nyangka dan jadi cepat gitu loh Mbak, namanya stepnya itu cepat. Beda dengan Mas Ruben yang diceritakan tadi habis kerja keras, habis ngekos, pernah cuma makan Indomie dan sebagainya. Cuman beda dengan Mbak Sarwenda ini. Mbak Sarwenda ini cepat, karirnya itu cepat karena memang disetting rezekinya. Nah, kita masuk ke intinya ya. Nah ini kalau yang satunya butuh perjuangan, yang satunya rezekinya itu udah disetting. Dan nanti kalau digabungin itu gimana? Nah iya. Nah itu yang jadi pertanyaan ya, yang makanya teman-teman itu penasaran. Kan kadang ada yang, wah, dua-duanya ini udah masuk rezekinya enak misalkan. Cuma nanti kalau digabungin itu bisa malah jatuhnya ke pegat, bisa jatuh ke yang pati ataupun apa itu bisa. Jadi nggak mesti bisa kan nggak sama ada lebih bagus loh. Menyokong itu belum pasti. Bahkan yang wah dua-duanya tibonya loro semua, misal masuk ke loro, nggak sama loro. Nah nanti mikirnya kalau digabung nanti malah pakai loro misalkan. Cuman itu malah kadang nanti jatuhnya malah jadi ragu bagus itu ada. Jadi ada satu yang nggak bagus, satu yang bagus disatukan jadi bagus. Kadang yang udah dari kecil misalkan udah enak, semuanya enak tuh apa hidupnya bahasan apa sudah menikah malah jadi apa-apanya habis ya, itu ada. Nah coba kita hitung ya ini. Jadi
maksudnya tadi 14, kesawinannya 7. Nah, 14 sama 7 ini kalau dijumlahkan 21. Iya. 21. Nah, 21 ini kalau dibagi 7 itu kan habis, Pak. Yang saya tanya yang saya bilang tadi ya. Iya. Kalau 7 habis itu berarti jatuhnya 7. Dan 7 ini maksudnya sangat bagus ternyata. Jatuhnya ke ratu. Nah, ratu ini kan yang tadi saya sampaikan ya, karirnya makin melejit. Iya. Nah, itu bahkan menurut saya ya, sedikit-sedikit lah. Kalau di TV misal muncul apa, kan Mbak Sarweda ini sangat diragukan sama satu bandnya. Misal kemarin sempat tuh itu beberapa yang booming, misalkan ternyata baru pada tahu bulanannya itu kan banyak. Kita itu ya. Dan mules duluan ya. Itu kan banyak dijadikan jokes atau apa kemarin, Pak. Kalau saya ngasih 200 juta, mancing aja umpamanya tak cariin. Terus sampai dikasih ajudan sopir, bahkan mobilnya juga banyak bagus. Terus uang belanja sama jajan itu beda sendiri. Kemarin kan ya tidak salah itu menjadi jokes. Wah, 200 juta setiap bulan ya. Itu kan benar-benar diragukan ya kalau pasangan ini. Tapi melihat akhir ending pernikahannya mereka yang Mas, itu gimana kan jatuhnya ratu tapi ternyata kok malah berakhir pisah. Nah, pisah di sini itu karena ada beberapa faktor. Ya kita mungkin nggak tahu ya, jadi ini faktor mereka apa. Nah, karena Mbak Sarweda ini dari kecil udah terlalu apa-apa kecukupan, karunya gampang, kadang nikah pun juga diratukan. Kan kadang kalau orang itu udah terlalu enak itu kadang tak agak melenceng apalah misalkan nyari apa ya refreshing ya misalkan itu karena biasanya kan gitu Pak orang udah minta mulu terus minta kok gini terus juga ya mungkin pengen apalah referensi yang lain atau apa yang itu saya nggak tahu. Di penyelewengan itu tadi bisa menjadikan ini tadi lo sudah ratu tapi jadinya bubar. Nah itu tadi dan sekarang kamu dipikir ya Mbak ya, kalian melejit, udah terkenal. Suami juga sayang banget. Anak juga sudah ada. Anak semuanya komplit. Terus bulanan nggak main-main nominalnya kurang apa misalkan kalau dipikir. Cuma kan ya itu tadi kembali lagi kadang kalau orang ya sudah terlalu enak apa-apa itu kadang memang ya itu mungkin ujian juga sih bisa. Berarti itu bisa terganggu oleh faktor luar. Contohnya kayak ini Mas, misalnya ada pasangan yang mereka itu menikah tapi gara-gara salah satunya itu kena pelet. Jadi si ini ngepelet si ini lalu mereka endingnya menikah nih. Tapi perhitungan wetonnya itu jatuhnya juga ratu atau gimana. Itu endingnya apa bisa tetap bagus seperti wetonnya mereka berdua diinginkan atau ya namanya karena satu tua itu akan menemukan ujungnya. Kalau itu menurut saya ya, walaupun mau ratu, mau pesti, walaupun bakal jodoh, itu kalau hukum alam sudah berjalan ya Pak, pendapatkannya kan udah di jalan salah. Oh iya. Itu menurut saya ya. Mencurangi. Udah memaksakan sesuatu yang itu sebenarnya bukan haknya atau bukan jatahnya istilahnya. Ya nanti bakalan endingnya yang menurut saya bakalan nggak bagus. Itu sebenarnya nggak suka dipaksa. Kan misalkan akan diikat terus misalkan ataupun biar nggak lepas atau apa. Cuman kalau alam udah berkehendak ataupun Tuhan udah berkehendak, kalau udah mau dibukakan, entah nanti salah penggunaan ataupun dilupain apanya dan lebannya ini gambarnya kita menyebut leban ya
udah sadar dan nantinya akan kembali foto semula. Nah itu ya teman-teman, jadi walaupun misalnya kok saya kalau sama si itu fotonya bisa berakhir bagus nih gitu, tapi kok nggak saling mencintai itu, jangan memaksakan pakai cara-cara yang kurang baik ya Mas Bro ya. Ya jodoh semuanya kan udah diatur Mbak, maksudnya tidak ya kita aja lah, jangan pakai campur tangan apa itu macam, karena suatu saat nanti pasti nggak sadar ataupun hukum malam itu akan berjalan. Oke, semoga ulasan tentang fotonya Mbak S dan Mas RO ini tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih yang kemarin bertanya itu tentang dua orang itu gimana sih, kok katanya gini tapi kok berakhirnya begini begitu kayak gitu ya Mas Pur ya. Ya. Gitu itu. Ditambah, Mas Pur? Ya. Yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, tadi udah kita menghitung fotonya masuk ke dalam bahasa Arabia, dan mungkin kalau nanti teman-teman banyak yang minat ataupun mungkin banyak yang penasaran, nanti boleh silakan DM ataupun boleh juga diramaikan di kolom komentar. Kalau saya sarankan sih nanti di kolom komentar sih, soalnya nanti kita bisa nanti dibaca bisa kepantau lah ya. Kalau di DM ya mungkin agak sabar. Cuma nanti kalau di kolom komentar ya nanti kita ambil ya 5 atau 10 tercepat. Yang 10 tercepat deh. Nah 10 tercepat nggak apa-apa, nanti kita hitungkan gitu. Dan jangan lupa, jangan cuma motong saya Senin Kliwon atau pasangan Selasa lagi. Itu kan yang cowok yang mana ya jadwal kan nggak tahu gitu loh. Harus rinci. Harus rinci. Misal saya cewek atau saya ini pasangan saya cowok ini. Itu nanti bisa dibuka. Nah mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan di konten kali ini. Nanti jumpa lagi di konten selanjutnya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, untuk segera subscribe channel kami. Untuk yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti kalau kita tayang lagi nih, nanti ada notif tinggal pencet aja. Nah itu dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.